Baik, selamat siang rekan-rekan praktikan. Di sini saya ingin membuat sebuah video tutorial yang mana nantinya kita akan membuat peta topografi beserta hillshade-nya dan juga layouting. Nah, ini untuk pembuatan peta topografi ini sebenarnya peta dasar bagi seorang geologis untuk melakukan pemetaan. Oke, langkah pertama, jangan lupa untuk layers-nya. Ini untuk koordinat sistem yang ini jangan lupa nih di setting nih UJS 1984 UTM zone 49S. Oke. Lalu kita masukkan untuk data-datanya. Ada data Demnas, yang dimasukin yang TIF. Dan juga data administrasi Desa Purbalingga itu sendiri. Nah, yang dimasukin yang ini ya. Mana? Administrasi desa AR atau area. Nah, kalau yang mana nih? LN nih, LN AR. LN itu line. Jadi nanti dia formatnya polyline shape file. Nah, yang dimasukin yang size-nya 3247 KB. Kalau yang 1 KB yang paling atas itu nanti nggak ada datanya. Oke, sudah. Datanya kita sudah muncul. DNS-nya sudah muncul. Oke, baik. Selanjutnya coba kita membuat sebuah kafling. Yang mana nantinya kafling itu sendiri standar lah 4x4. Nah, kita bikin aja sebuah kotak. Setelah itu diklik, untuk size-nya coba kita ubah dulu ya. 4x4. 4000 kali 4000. Nah, ternyata di sini. Sebelumnya kita coba checklist dulu, untuk DM-nya kita matiin. Lalu untuk nama-nama desanya coba kita aktifkan dulu labelsnya supaya nanti bisa tahu nih nama desanya tuh apa aja. Label fieldnya Namo BJ. Lalu klik OK. Nah, oh ya, sebelumnya kenapa Namo BJ? Nah, bisa kita ketahui dari sini nih. Si administrasi desa AR-nya ini kita open attribute table. Nah, open attribute table ini itu merupakan kumpulan data-data yang ada pada save file ini. Jadi bisa kita lihat nih. Nah, ini data-datanya nih. Data-datanya terkumpul di sini. Nah, untuk yang shape datanya ini, nah tadi kenapa untuk munculin nama desa kenapa yang Namo BJ? Nah, karena ini, nah kayak misalkan nih Mandiraja, Sokasari, Cawet, Watu Kumpul, ini ada di kolom Namo BJ. Sementara kalau misalkan tadi kita masukin yang mana nih, yang remark, coba ya katakanlah masukkan yang di remark, nanti hasilnya juga nggak bakal kayak gini, bakal beda nih kalau kita masukin yang remark. Nah, oke. Nah, dia yang ditampilkan akan berbeda dengan yang Namo BJ tadi. Oke, itulah alasannya kenapa kita masukinnya yang label field Namo BJ. Oke, nah kenapa perlu dijelasin seperti ini? Karena setiap save file yang ada untuk penamaan kolomnya itu bisa berbeda, nggak sama seperti ini. Nah, ini biasanya format-format yang kita download dari geospasial itu. Nah, udah nih, kita back to nama-nama desa. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di save. Karena kalau misalkan belum di save terus tiba-tiba terjadi error not responding, nanti bakal ulang lagi. Capek. Misal di output peta aja deh. Nih, coba ganti namanya.
peta topografi save. Oke. Nah, di sini coba kita cari mana ya? Bung Kanel, Tanalum, Keramat, Karangjamu. Oke, coba di sini aja. Di Keramat. Dekat-dekat Sirau. Supaya hillsetnya kelihatan bagus nanti. Karena kan di sana perbukitan. Tapi BTW kena nggak sama Demnas nih? Oh enggak. Ya sudah, berarti di mana ya? Sebentar. Coba daerah Serang. Mungkin kalian nggak terlalu asing ya dengan Serang ini. Oke, di daerah Serang saja. Lanjut, kita bikin SHP Kaflingnya. Caranya kita katalog. Nah, di sini folder connectionnya ternyata udah ada nih beberapa. Nah, misalkan kalian pengen naruh file SHP-nya tuh udah ada tuh di folder baru nih. Misal aku buat folder baru dulu ya. Misal folder-folder khususnya untuk folder acara 2 nih. Iya acara 3, sorry. Acara 3. Nah, mungkin caranya gimana? Biar si acara 3 tadi masuk ke dalam list folder connection. Caranya connect to folder, terus nanti arahkan ke tempat penyimpanan folder yang ingin kalian gunakan. Misal tadi aku di sini yang acara 3, diklik lalu oke. Nah, nanti untuk covernya itu sendiri bakal ke save di folder ini yang acara 3. Nah, itu sebuah cara gimana kita memasukkan folder ke dalam folder connection. Oke, lanjut kita ke pembuatan save file. Kafling, lalu feature type-nya polygon. Jangan lupa untuk koordinat sistemnya ini 49S, lalu klik OK. Oke. Nah coba kita lihat ya. Untuk filenya itu sendiri nanti bakal ada di acara 3 tadi. Ini aku coba jelasin pelan-pelan aja nggak apa-apa ya, karena biar tahu nih kenapanya, alasannya, dan cara-cara yang detail. Karena kalau misalkan udah jago mah nggak perlu folder connection juga bisa langsung di default address-nya, nggak masalah. Nih di home folder. Oke. Tapi itu kan sebuah opsional. Setelah itu si kaflingnya ini kita klik kanan, lalu kita edit feature, start editing. Kita lanjut aja. Nah, setelah itu kita coba cari yang ini, editor. Nah, editing Windows, terus create feature. Nah, si kafling ini coba kita, ini kan belum ada nih, disuruh select nih. Nah, kita coba klik dulu. Nah, muncul. Aku mau coba yang ini aja, yang kotak langsung. Nah, kita gambar sesuai kafling yang sudah kita buat. Habis itu klik 2 kali. Nah, nanti warna biru. Nah, tadi kan udah nah sebelumnya setelah kita buat itu nanti bakal ada datanya nih, si FID 0. Nah, sebelum kita edit itu belum ada data save filenya. Barulah ketika dibuat itu baru muncul. Lalu kita save aja.
lalu stop. Udah jadi. Ininya kita delete. Kafenya udah jadi ya guys. Lalu kita lanjut bagaimana membuat si dem ini diubah menjadi seluas kafling kita aja. Jadi kita nggak perlu memakai dem yang besar ini. Kita mau pakai yang dem yang mencakup kafling kita saja. Caranya coba kita potong. Kita ke search. Toolsnya namanya extract by mask. Inputnya itu nanti demnas, dan juga untuk areanya itu kafling. Oke, sudah. Coba diganti dulu ya untuk namanya dem kafling. Oke, jadi di sini mau aku jelasin kenapa si dem ini aku potong sesuai kafling kita. Alasannya adalah karena kalau misalkan nanti demnya kita gunakan untuk memproses suatu tools tertentu, misalkan sebuah kontur, kalau kita pakai dem yang luas tadi itu bakal lama processingnya, sementara yang kita pakai cuman yang ada di area kafling kita. Makanya aku coba potong supaya nanti processingnya lebih cepat gitu, karena kan processingnya cuman luasan 4x4 aja. Kalau ngeproses yang lebih luas kan otomatis bakal lebih lama gitu, dan juga biar nggak nge-lag nanti laptopnya. Oke, kita lanjut membuat kontur. Oh ya, sebelum membuat kontur ini aku pengen tampilannya itu sesuai kafling kita aja. Jadi untuk data-data yang di luar kafling itu nggak dimunculin. Caranya gimana? Coba kita ke layers, klik kanan properties. Nah, setelah itu kita ke data frame. Habis itu clip option, clip to shape. Nah, outline of feature-nya kafling. Oke. Klik OK. Oke. Nah, bakal hilang kan untuk data-data yang di luar kafling. Supaya kita lebih fokus aja. Ini bisa kita unchecklist dulu. Jalan sama sungai belum ya, kita coba masukin. Jalan sama sungai. Nah, untuk kontur sebenarnya di sini udah ada, cuman di sini aku pengen menjelaskan gimana sih cara membuat kontur dari dem itu. Karena kan dem itu sendiri yang kita tahu dia merupakan representatif dari permukaan bumi kita, yang mana nantinya ada data elevasi. Nah, dari data elevasi itu bisa kita gunakan sebagai bahan membuat kontur. Mana sih sungai? Suhu sungai. Nah, ini bisa nih sungai LN. Kalau yang AR ada nggak?
Udah pakainya yang Sungai Elen aja. Sama jalan belum ya, jalan ketinggalan. Oke, oke. Diganti dulu namanya biar nggak terlalu kepanjangan. Batas administrasi. Oke. Nah gini nih, misal nih hilang kan, kalian nggak tahu bingung di mana, bisa di zoom to layer aja. Kalau kalian tiba-tiba kegeser-geser terus jauh nggak tahu kemana, misal nih udah terlanjur putih nih, ternyata bingung nyarinya di mana karena skalanya udah terlalu gede, bingung mau kemana. Nah batas administrasi atau kafling kita zoom to layer aja. Nah otomatis nanti bakal muncul sendiri. Untuk jalan standar biasa warna merah ya, sungai biru. Batas administrasi untuk fill colornya di no color aja, terus untuk outline-nya warna hijau. Jangan lupa di save. Oke, saatnya kita membuat kontur dari data dem, kontur with barrier. Untuk inputnya jangan sampai ketukar nih, jangan yang demnas, ini kan masih areanya masih luas. Nah kita pakai yang dem kafling aja biar nantinya cepet processingnya. Untuk kontur intervalnya kita pakai 12,5. Nah ini perlu diperhatikan nih, beberapa laptop ada yang 12,5 itu pakai koma, ada yang pakai titik. Coba nanti dicoba-coba aja. Nah ini untuk laptop ini sepertinya pakai yang 12,5 pakai titik, karena dilihat-lihat ini konturnya nggak mungkin kayak gini. Untuk indeks konturnya 50 biasa. Nah ternyata saya menggunakan yang titik, kita remove aja. Nah di sini coba aku pengen buat konturnya ini lebih estetik lagi atau lebih bagus. Caranya aku pengen memperhalus si garisnya. Coba nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kita smooth line. Nah input fiturnya yang kontur tadi. Nah untuk toleransinya itu aku coba 100 meter. Nah arti dari 100 meter ini adalah ketika setiap jarak 100 meter itu bakal diperhalus. Nah ini untuk 100 biasanya udah yang paling standar. Kalau misalkan mau lebih halus lagi berarti nilainya 30 meter, 10 meter. Nah makin kecil nilainya makin halus nantinya, dan itu sebaiknya nggak usah karena nanti kurang representatif. Karena misalkan kalau misalkan teman-teman inputnya 10 meter, berarti setiap 10 meter nanti diperhalus, dan itu nanti bakal merubah data yang ada. Lebih baik 100 aja nggak apa-apa. Lalu klik OK. Nah di sini coba kalian lihat nih perbedaannya. Aku bedain warnanya ya.
dia lekukannya lebih halus atau lebih smooth dibanding yang awal. Walaupun nggak beda-beda jauh, cuman setidaknya. Nah, bisa dilihat dia lebih smooth. Nah, di sini kan kayak runcing. Nah, ketika dilakukan smoothing, dia gelombangnya lebih halus. Beda kan? Nah, biasanya saya lebih suka yang kayak gini nih. Ini kita hapus aja karena udah nggak kepake. Ganti namanya jadi kontur. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita labeling dan juga membagi untuk interval konturnya. Jadi kita melakukan label datanya itu hanya pada interval kontur. Nah, coba kita open attribute table terlebih dahulu. Nah, ini si kolom kontur ini merupakan nilai-nilai ketinggian yang mewakili garis konturnya. Contohnya ini 525, 525, 550, 575. Nah, tadi kan indeks konturnya 50. Artinya yang menjadi indeks kontur adalah nilai-nilai kontur yang memiliki kelipatan 50. Contohnya kayak ini, 500, terus 550, 600, 650, dan seterusnya. Lalu setelah kita lihat-lihat, untuk indeks kontur itu dia tipenya 2. Ya enggak? Nih kayak yang 500 ternyata tipenya 2. 550 tipenya 2. 600 2. Terus 650 ternyata 2. Nah, sementara yang lain-lain cuma 1 tipenya. Berarti kita untuk membedakan garis kontur yang indeks kontur atau yang biasa dari tipenya. Sehingga untuk membuat simbologi, ini kita properties konturnya. Pada saat simbologi, nah klik ini, terus di kategoris. Setelah itu coba ini dihapus dulu ya. Untuk value fieldnya, tadi kan membedakannya dari tipenya ya, 1 atau 2. Nah, kita klik yang tipe type, terus kita klik yang ini, add all value. Nah, untuk yang indeks kontur itu biasanya secara visualisasi dia konturnya itu lebih tebal. Lalu klik OK. Nah, ini coba ditipisin lagi 0,8. Terus warnanya rada abu-abu dikit. Ya nggak terlalu beda ya. Coba yang indeks aku ini 1,2 deh. Nah, sehingga terlihat nantinya untuk yang indeks kontur itu yang garis-garis yang lebih tebal, yang ini. Sementara untuk yang kontur-kontur biasa itu dia lebih tipis dan lebih abu-abu warnanya. Lalu untuk labeling kontur, kita hanya memunculkan kontur-kontur yang bernilai kelipatan 50 atau indeks konturnya saja. Sehingga nantinya untuk petanya nggak terlalu rame angka-angka yang ada di peta. Caranya gimana? Caranya kita ke properties, lalu untuk labels, label feature in layer, in this layer. Nah, ini kita klik define class. Nah, habis itu SQL kita klik. Nah, karena kita ingin memunculkan angka-angka yang ada di indeks kontur saja, yang mana tadi tipenya 2, sehingga kita coba memasukkan rumus matematis sederhananya itu, coba klik tipe atau type, terus sama dengan. Nah, terus kita ingin memunculkan nih
pada field type ini itu ada data apa saja. Tadi kan ada data 1 dan juga 2. Nah, muncul ternyata 1 sama 2. Terus kita klik yang 2 aja. Karena kita mau munculin yang indeks konturnya aja, lalu klik OK. Nah, untuk label fieldnya itu tetap kontur. Karena untuk nilai-nilai elevasi itu adanya di field kontur. Lalu klik OK. Nah, munculnya jadi nggak semua nilai kontur muncul, hanya saja yang indeks-indeksnya, kayak contohnya 850, 900, 950 dan juga 1000. Jadi untuk yang misal 812,5 di sini nggak muncul. Oke, setelah itu biar lebih bagus lagi, coba aku ke layers, properties, terus general. Nah, ininya diganti nih jadi maplex. Lalu klik OK. Nah, kembali ke label lagi. Nah, ini untuk penempatan dari si angka-angka konturnya ini kan masih di atas garis ya. Nih, kalau teman-teman lihat dia masih di atas garis. Kita coba ubah si angka tadi, penempatannya ada di konturnya. Nah, kontur placement. Ini remove aja duplikat. Terus oke. Nah, untuk simbolnya edit simbol, terus nah, jadi dia ada di antara si konturnya. Oke, itu udah jadi jalan sini. Oke, lalu untuk layering data save filenya ini, untuk batas administrasi itu paling atas, kontur paling bawah, lalu ada jalan dan sungai kontur. Oke, benar. Jadi dimulai urutannya dari yang bawah itu kontur, lalu sungai, jalan, dan batas administrasi. Itu untuk layering. Ini kita coba grup aja. Topografi. Selanjutnya coba kita membuat sebuah hillside. Kan ada dua tuh, hillside yang multidirectional dan juga tradisional. Kalau multidirectional tuh dia, setahu dia ada 6 arah langsung. Kalau yang tradisional kan dia cuma satu arah, azimut aja. Untuk multidirectional coba langsung kita bikin aja karena dia paling mudah bikinnya. Klik ini Windows. Nah, klik yang dem kaveling sampai warna biru nanti. Lalu processingnya nanti add function. Insert. Lalu ada ini hillside. Nah, ini namain dulu coba multi directional. Nah, ini kan ada hillside type-nya, tradisional atau multidirectional. Responding kayaknya. Enggak. Ulang ternyata. Sorry salah. Langsung oke aja. Nah, jadinya seperti ini. Udah jadi. Diubah dulu namanya deh.
Oke, saatnya kita bikin yang tradisional, Hillshade. Di searching aja, search. Input rasternya ini yang Demkavling standar. Terus ini azimutnya 0. Oh ya, jadi coba aku jelasin ulang. Untuk azimut ini itu sebenarnya arah pencahayaan mataharinya datang dari mana. Kan kalau misalkan utara 0 derajat. Nah, nanti bisa juga misal 90 derajat, berarti artinya matahari itu pencahayaannya dari timur kalau misalkan 90 derajat. Jadi untuk azimut ini nanti kelipatannya 0, 45, 90, 135, 180 sampai 360. Itu untuk azimut. Nah, untuk altitude itu sudut yang dibentuk secara vertikal. Jadi untuk altitude ini penggambarannya gimana ya? Coba aku jelasin. Nah, misal nih, altitude tuh 0 sampai 90. Aduh. Ini 0 derajat. 90 derajat. Nah, jadi ketika sudutnya 45 kan otomatis di sini nih, membentuk 45. Tadi kan altitude-nya masih default 45. Nah, mataharinya itu nanti nyinarin dari sini nih. Seolah-olah. Nah, terus kalau misalkan nanti settingnya sorry deh, kayaknya ini bukan yang di sini. Sorry. Enggak deh, 90 di sini. Ya deh. 90 di sini. Apa kebalik ya? Mana sih tadi? 90 memang 45. Nah, jadi si mataharinya itu bakal nyinarin dari daerah sini ketinggian. Sebenarnya kalau misalkan nanti settingnya 90, si mataharinya dari sini nih, nyinarin ke bawah. Tuh. Ini nanti bayangannya yang dibentuk juga akan berbeda. Sama juga yang 0, nyinarin dari samping. Nah, baiknya itu altitude-nya dari 45. Sehingga nanti bayangan dari bukit-bukit dan lembahnya bakal kelihatan. Seperti itu, guys, untuk yang altitude. Jadi altitude nggak perlu diubah, cukup 45 aja. Yang kita ubah adalah arah penyinaran secara horizontalnya. Pertama aku pengen bikin yang 0. Klik OK. Nah, jadi ini jelek banget hasilnya. Setelah itu, oh ya jangan lupa nih diganti dulu 0 layer name-nya. Input raster dan Demkavling 45. Kelipatan 45 untuk azimutnya. Oh, beda-beda kan hasilnya.
Gak bisa dilihat nih ya, untuk hillsetnya kan berbeda nih tiap arah pencahayaan. 45 sekian, 90, 35. Oke, setelah itu kita bakal menyatukan hillset dari azimut 0, 45, 90, 135 menjadi satu. Caranya kita searching raster kalkulator. Nah, caranya gimana? Coba ini klik 2 kali 0. Setelah itu dikali 0,25 ditambah, ini rumusnya ya, 45 dikali 0,25 ditambah 90 kali 0,25 dan seterusnya. Nah, aku udah feeling sih nggak bakal berhasil. Ini kayaknya salah, errornya di ini. Apa sih? Folder penyimpanan. Nah, coba kita di default aja, ntar rumusnya. Udah jadi untuk hillset multi lagi tradisionalnya. Coba bedanya nih, ada perbedaan nggak? Pastinya ada, walaupun nggak terlalu jauh. Tapi lebih smooth yang multi sih. Tapi terserah nanti kalian mau pakai yang mana, bebas. Oke, habis ini layout peta. Caranya kita ke data layout view. Skalanya kita setting 25.000. Oke. Jam berapa nih? Gelap banget. Nah, gini kayak
layout ukuran A4. Nah ini ke file, kalau mau ganti ukuran kertasnya ya, file page and print setup, terus nah di sini nih paper size A4 bebas. Ada beberapa pilihan. Di sini kita pakai A4 saja. Atau kalau mau di custom bisa nih di unchecklist ininya. Jadi nanti ininya bisa kalian diubah-ubah sesuai keinginan. Oke. Atau orientasinya, sorry lupa. Orientasinya nih bisa diganti landscape ataupun portrait. Sini aku pakai portrait aja. Cuma kalau layouting nggak ada ketentuan gimana. Kita bikin pembatas dulu biar kayak laptop. Kita taruh ke belakang. Saya ini layout simple aja lah, bebas. Set. Habis itu kita munculin apa saja yang ada di peta. Munculin apa nih, skala batang. Ini kan masih decimal degree. Kita properties. Nah ininya diganti nih, mana nih, jadi kilometer. Terus label si kilometernya kita taruh di bawah dari skala batang, below center. Nah gitu kan, jadi terus ini mau dipanjangin juga bisa jadi 1, mau dikecilin juga bisa. Oke, terus mana nih skala angka, arah mata angin, ada banyak pilihan tapi makin ke bawah makin alay biasanya. Nah, yang biasa default aja. Habis itu kita munculin yang namanya legenda. Batas administrasi jalan, sungai, kontur. Ini gak usah, hillside. Next aja, finish. Nah di sini kita mau ngatur-ngatur sesuai keinginan. Caranya gimana? Karena kan kalau ini nggak bisa diatur-atur nih, cuman bisa diperbesar dan perkecil, nggak bisa kita edit tulisannya. Caranya diklik dulu, habis itu klik kanan, convert to graphic. Setelah itu di ungroup. Nah setelah ini kan bisa kita edit nih legenda. Nah di ungroup dulu nih. Di ungroupin dulu. Ini mau saya hapus saja.
Sip, kalau udah di grup kembali. Ini layouting kalau mau ngikutin bebas, kalau mau layouting yang lain yang kayak standar layouting tuh yang pas praktikum juga boleh, bebas. Ya coba aku layoutin sesuai praktikum aja dah, takut ntar pada bingung ya guys, kita sesuai praktikum aja. Nanti kalian bingung nih nanya-nanya, mas ini layoutnya ikut video apa enggak. Oke, setelah itu kita membuat sebuah ini koordinat grid, terus new grid. Nah ini kita tiap 500 meter aja garis koordinatnya. Next finish. Oke. Nah jadi ada garis koordinatnya nih. Gridnya bisa kita atur-atur juga, misal untuk labelsnya nih ukuran fontnya kita ganti jadi 6 biar nggak terlalu besar. Terus lainnya kita coba lebih kecilin lagi. Nah itu terus kita bikin garis baru nih. Nah ini kita coba manfaatkan penggaris. Nah, klik aja nih, klik nanti bakal muncul. Ini fungsinya biar ketika kita mau narik garis nggak mencong-mencong, langsung lurus dia. Ya. By the way, ini di daerah mana? Binangun. Binangun itu kecamatan apa? Kecamatan Merebet. Namanya jelek. Coba ganti Serang. Oke, kita pakai daerah Serang aja. Ya, Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Kita kasih judul. Caranya nih, teks. Karangreja. Peta topografi daerah Serang. Sekitarnya. Di situ kita bikin peta indeks, data frame.
Jangan lupa koordinat. Oke. Terus oh ya di sini aku pengen pakai base map. Tapi sebenarnya kalau teman-teman peta indeksnya gini doang nih, ya nggak masalah. Bebas-bebas aja. Ini doang. Cuma kan terlihat lebih sederhana, kurang bagus. Jadi saya memutuskan untuk memakai base map. Base map ini aja strip. Udah jadi indeks peta. Jangan lupa dikasih nama peta indeks.
Ini tinggal rapihin aja sebenarnya mah, biar proporsional tempatnya. Kecilin aja. Oke, paling di sini ada tambahan terkait informasi proyeksi ya. Nih, kita mana ya koordinat sistem. Nah, di sini. Nanti bisa dicantumin aja. Ya, mungkin kalian nanyain kenapa ini base mapnya di offin dulu, biar nggak nge-lag aja guys. Ya, sekian untuk petanya udah jadi. Kita topografi daerah Serang. Bisa kita ekspor saja. Untuk petanya, caranya kita klik file, export map, terus mana ya, output peta topografi PDF saja.
atau PNG boleh, tapi mau PDF ya suka-suka saya. Ya mungkin itu sebuah tutorialnya. Jadi nanti untuk peta kemiringan lereng dan juga aspek itu nanti saya buat video lain. Oke, terima kasih.